bakat dalam bisnis restoran ya. Karena budaya Amerika menjadi tergantung pada mobil, mereka mengembangkan metode untuk menyiapkan makanan cepat saji. Akhirnya mereka fokus untuk menjual hamburger. Namun McDonald ini bersaudara gagal ketika mereka berusaha menawarkan franchise untuk usaha mereka. Kenapa? Karena mereka kekurangan kemampuan kepemimpinan. Nah, datanglah rekan mereka yang bernama Ray Kroc, memiliki visi dan keterampilan untuk membuat McDonald mendunia. Hampir dapat dikatakan, saudara, semua orang yang hidup di saat ini pasti menikmati makanan beliau. Wah, luar biasa. Di mana-mana orang mengerti. Begitu jalan, lihat saja warnanya itu pasti McD. Kenapa, saudara-saudara? Kepemimpinan, hukum katup. Yang kedua adalah hukum pengaruh atau yang disebut dengan the law of influence. Kemampuan adalah pengaruh. Ini menarik sekali. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu pernyataan John Maxwell dalam setiap bukunya. Kepemimpinan sejati tidak dapat diberikan, melainkan diupayakan. Memimpin dan mengatur adalah dua hal yang berbeda. Manajer yang baik belum tentu menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin mempengaruhi orang, sedangkan manajer fokus untuk melakukan operasional dengan baik. Pengusaha juga belum tentu pemimpin yang baik. Bahkan inovator bisa saja kekurangan kemampuan untuk membangun organisasi. Penting untuk kita perhatikan ya. Memiliki banyak pengetahuan juga tidak membuat seseorang menjadi pemimpin. Hanya kerja keras dan dedikasi yang dapat melakukannya. Jadi pengetahuan mendukung, bukan segala-galanya untuk menjadi pemimpin yang sejati. Yang ketiga adalah hukum proses atau the law of process. Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Jadi tidak ada pemimpin yang jadi-jadian. Yang ada hanyalah pemimpin yang melewati proses yang panjang. Jika seorang tidak mengetahui hal yang menjadi kekurangannya, ia tidak akan tahu apa yang perlu dipelajari. Ketika seseorang mengetahui, maka ia dapat memulai mengembangkan keterampilan kepemimpinan dengan mengisi hal-hal yang masih kurang di dalam dirinya. Wow, menarik. Sementara pengetahuan seseorang berkembang, maka kemampuan kepemimpinan juga ikut berkembang. Itu sebabnya kepemimpinan adalah proses. Nah, pemimpin yang banyak memimpin dengan segala benturan-benturan, dia akan menjadi orang yang begitu hebat. Kenapa? Ada banyak pengalaman-pengalaman yang boleh dia timba di dalam kepemimpinannya. Sehingga waktu dia mengambil keputusan-keputusan, wow, keputusannya itu melebihi apa yang kita pikirkan atau harapkan. Kenapa? Karena dia sudah tahu, dia sudah bisa mempredik hal-hal apa yang akan terjadi di depan. Sebelum kita pikirkan, dia sudah memikirkan itu jauh lebih dulu. Menarik sekali kepemimpinan sejati ini. Yang keempat adalah hukum navigasi atau the law of navigation. Siapapun dapat mengemudikan kapalnya, tentu. Namun hanya pemimpinlah yang dapat menentukan arahnya. Kepemimpinan memerlukan perencanaan dan perhitungan sebelumnya. Putuskan apa yang akan Anda lakukan dan beritahu staf-staf kunci kita tentang tujuan yang kita akan capai. Berilah waktu bagi mereka untuk menerima peta yang dibuat. Setiap hari periksalah kembali peta yang sudah ditetapkan. Jadi kepemimpinan sejati itu seperti seorang nahkoda kapal ya, yang akan membawa kapal itu pada satu tujuan. Dia tidak sendiri walaupun dia seorang nahkoda, tetapi dia juga melibatkan orang-orang lain, memberitahu peta yang harus dimengerti, dipahami hingga mencapai tujuan sehingga kapal itu berlabuh di satu tempat. Wow, menarik sekali. Yang kelima, hukum E.F. Hutton, the law of E.F. Hutton. Jika pemimpin sejati berbicara, orang akan mendengarkan. Orang yang memegang jabatan, orang yang memimpin rapat, belum tentu seorang pemimpin sejati. Kepemimpinan sejati bergantung pada pengaruh. Orang yang didengarkan orang-orang lain, itulah yang merupakan pemimpin sejati. Pemimpin sejati memiliki kekuatan karakter, membangun hubungan yang baik dan pengetahuan, mempunyai banyak hal
yang dia ketahui tentang pekerjaan. Yang keenam adalah hukum landasan yang mantap atau disebut dengan the law of solid ground. Kepercayaan itu adalah landasan dari kepemimpinan. Kepercayaan yang diikuti adalah aset yang paling bernilai bagi seorang pemimpin. Pengikut ingin mempercayai karakter pemimpin. Jika pemimpin berbuat salah dan tidak mengakuinya, maka ia akan menumbuhkan ketidakpercayaan. Wow, berat sekali kita di dalam pelayanan. Hati-hati, jangan sampai kita pede, aman, ada dalam kondisi yang comfort, sementara orang-orang yang bersama dengan kita sebenarnya menaruh kecurigaan. Ketika kecurigaan itu ada di antara para pemimpin, apalagi kita sebagai the top leader, itu sangat berbahaya. Kita tidak bisa merabah hati mereka. Kita tidak bisa memenangkan hati mereka. Mungkin ketika mereka bersama dengan kita, mereka setuju, tampaknya tidak ada masalah. Tapi waktu melakukan tugas masing-masing, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan dukungan. Kenapa? Sudah ada mosi tidak percaya terhadap kita sebagai seorang pemimpin. Yang ketujuh adalah hukum kehormatan, the law of respect. Orang yang sendirinya mengikuti pemimpin-pemimpin yang lebih kuat daripada dirinya. Orang yang kuat mencari pemimpin yang kuat berdasarkan rasa hormat dan kedalaman karakter. Wow, ini penting sekali. Coba kita perhatikan bagaimana pemimpin-pemimpin yang top, yang luar biasa, yang punya influence, yang punya pengaruh. Maka dia akan berteman, berkawan juga dengan orang-orang yang sama. Kenapa? Dia akan semakin kuat. Gembala-gembala yang dipakai Tuhan, perhatikan teman-teman sahabatnya, juga adalah gembala-gembala yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika mereka bertemu, ketika mereka berbicara, ketika mereka sharing, satu sama lain semakin kuat. Jadi kepemimpinannya semakin kuat, semakin dihormati. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana pentingnya menumbuhkan kehormatan di dalam pelayanan itu. Kemudian yang kedelapan adalah hukum intuisi, the law of intuition. Para pemimpin mengevaluasi segalanya dengan intuisi seorang pemimpin. Nah, intuisi ini adalah sebuah kualitas yang sulit untuk didefinisikan. Seseorang mengembangkan intuisi seiring berjalan dengan waktu, melalui satu pengalaman, tetapi harus siap melaksanakannya dalam satu detakan jantung. Intuisi merupakan kemampuan pemimpin untuk membaca keadaan, membaca orang-orang lain dan sumber daya yang tersedia, mengintegrasikan pengertian sehingga dapat bertindak dengan spesifik di dalam konteks yang lebih luas. Intuisi menawarkan sebuah cara kreatif untuk menghubungkan masalah dengan solusi, dengan melihat setiap situasi melalui lensa kepemimpinan. Wow, menarik sekali. Perlu ada ketajaman melihat satu pergumulan permasalahan di dalam kepemimpinan, mampu membaca dan bisa mengambil keputusan. Ingat baik-baik, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang tetap bisa mengambil keputusan di tengah-tengah kesulitan ataupun kesukaran karena adanya intuisi yang tajam di dalam kepemimpinan itu. Kemudian hukum magnet atau daya tarik, the law of magnetism. Pemimpin sebaiknya menemukan orang-orang yang memiliki kualitas yang sama dengan dirinya. Pada umumnya orang yang ditarik akan memiliki kualitas hidup yang mirip dengan yang menarik, memiliki sikap, nilai, kemampuan dan pengalaman hidup yang serupa. Jika seorang pemimpin tidak menarik orang yang semestinya, maka ia harus menemukan bidang-bidang apa saja yang perlu ditingkatkan. Ini menarik, saudara ya. Ada magnet yang kuat. Ketika seorang pemimpin kelihatan kemampuannya, dia memiliki daya tarik. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menggembalakan jemaat, ada orang-orang tertentu yang sangat dekat lekat kepada kita. Bukan karena apa-apa, ada magnet yang kuat yang terlihat di dalam kepemimpinan kita. Ada sikap hati yang menarik. Ada kemampuan yang luar biasa untuk melihat sesuatu yang baik dan menerapkannya, dan orang lain mengikutinya. Kemudian yang ke-10 adalah hukum koneksi atau hubungan baik, the law of connection. Nah, seorang pemimpin akan terlebih dahulu menyentuh hati, baru minta tolong. Bukan minta tolong dulu nih, baru menyentuh hati.
Untuk mengkomunikasikan pesan perlu berhubungan dengan orang-orang dalam tingkat emosional yang sama. Bahkan ketika menemui sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang, ingatlah bahwa mereka itu pribadi yang harus diperlakukan dengan baik. Berhubunganlah dengan setiap orang sebagai orang yang berbeda, artinya kita mampu beradaptasi. Robert Lee menghabiskan waktu di sekitar api unggun dengan tentaranya pada malam sebelum pertempuran besar. Kenapa? Supaya dia mendapatkan yang namanya connection, hubungan yang baik dengan tentara-tentaranya. Sehingga pada waktu berperang, kemenangan boleh diraih. Nah, dengan berusaha berhubungan dengan orang lain secara pribadi ini, pemimpin-pemimpin akan mendapatkan dukungan pengikut. Apalagi ini kita orang timur, saudara-saudara ya. Ketika hati kita tersentuh, saudara-saudara ya, maka kita akan mudah sekali memberikan pertolongan. Kita orang yang artinya tahu berbalas budi, orang yang nggak enak berhutang budi. Ketika kita pernah ditolong oleh orang lain karena satu hubungan yang baik, maka itu selalu teringat. Bahkan kita bisa berkata kepada anak cucu kita, dengarkan papi ya. Harus nolong sesuatu yang membantu saya kuliah di S1, S2 maupun S3 adalah orang-orang yang Tuhan berikan buat saya, orang-orang yang baik yang sudah menjadi saluran berkat bagi saya. Satu hubungan yang tidak pernah saya lupakan. Mungkin orang itu sudah lupa apa yang dia buat terhadap saya, tapi saya tidak akan pernah melupakan orang-orang tersebut. Kemudian hukum yang ke-11 adalah hukum lingkungan sepergaulan. The law of inner circle. Potensi seorang pemimpin itu ditentukan oleh mereka yang paling dekat dengannya. Untuk membuat organisasi kita lebih efektif, carilah potensi kepemimpinan kuat di antara orang-orang yang membentuk lingkaran dalam kita. Jangan menghabiskan waktu berusaha untuk meyakinkan atau menginspirasikan orang yang bersifat negatif. Investasikan waktu yang banyak dengan orang-orang yang ingin berbagi visi dengan kita. Ini penting sekali, orang-orang dekat. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin yang luar biasa itu selalu ada teman-teman tertentu yang bisa disebut apa? Ring 1, ring 2, ring 3. Kenapa? Karena ring 1 ini sangat menolong, sangat membantu untuk satu pencapaian-pencapaian sehingga seorang pemimpin akan menjadi lebih efektif lagi. Tidak ada pemimpin yang efektif itu one man show superstar. Yang ada adalah dia mencari orang-orang yang bisa bersama dengan dia untuk mencapai harapan-harapannya dengan sangat efektif. Yang ke-12 adalah hukum pemberdayaan atau yang disebut dengan the law of empowerment. Hanya pemimpin yang memiliki rasa aman yang kuat yang bisa memberikan kepercayaan dan kekuasaan penuh kepada orang lain. Kekhawatiran akan keamanan pekerjaan biasanya menghalangi pemimpin untuk memberdayakan orang lain. Sebaliknya, kemampuan untuk mengembangkan pemimpin lain membuat sangat berharga bagi organisasi. Abraham Lincoln, saudara-saudara, mengundang lawan politik dan pengkritiknya ke dalam kabinetnya untuk memimpin bersama-sama. Kenapa? Karena dia menginginkan yang namanya nasihat yang baik dari pemimpin-pemimpin yang sama, yang kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya. Ketika pemimpin memberdayakan orang lain, mengangkat mereka, dan pada prosesnya, maka sebenarnya pemimpin tersebut sedang mengangkat dirinya sendiri. Don't worry, jangan pernah khawatir untuk memberikan kesempatan kepada orang lain memimpin bersama-sama dengan kita. Walaupun kita tahu, mungkin saja hal-hal tertentu sudah tidak menjadi bagian kita dalam arti benefit atau keuntungan-keuntungannya, tapi kita percaya bahwa dengan mengangkat orang lain, jika terjadi pemberdayaan di dalam kepemimpinan, maka sebenarnya pintu yang lebar
anugerah dan berkat yang lebih luar biasa terbuka bagi kita. Kenapa? Karena orang yang kita promote itu sesungguhnya adalah merupakan duplikasi dari diri kita juga. Yang ke-13 adalah hukum reproduksi, the law of reproduction. Seorang pengikut tidak mungkin melahirkan pemimpin. Hanya pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin. Sebagian pemimpin secara alamiah berbakat, sementara yang lain tidak muncul pada saat krisis. Namun sebagian besar pemimpin diinspirasi dan dibimbing oleh pemimpin-pemimpin lain. Pemimpin terbaik bagi pemimpin yang potensial adalah para pemimpin yang berpengalaman. Menghasilkan pemimpin baru penting bagi perkembangan dalam organisasi. Semakin banyak pemimpin yang dimiliki, semakin kuat organisasi itu. Wow, menarik sekali. Yang ke-14 adalah hukum kepercayaan terhadap si pemimpin. The law of buy-in. Orang percaya dulu kepada sang pemimpin, baru visinya. Jadi percaya dulu kepada pemimpin, baru visinya. Bukan visinya dulu, baru percaya kepada pemimpin. Mahatma Gandhi, saudara-saudara, menetapkan cara berjuang dengan perjuangan tanpa kekerasan saat menentang penjajah. Sangatlah sulit untuk meyakinkan orang-orang akan dicari pada waktu itu dengan cara tersebut. Namun, tetap saja berjuta-juta orang mengikuti Mahatma Gandhi. Pertanyaannya, kenapa? Karena mereka percaya kepada Gandhi sebagai seorang pemimpin, sehingga mereka menerima visi dan rencananya. Jadi kepercayaan itu mendahului visi. Besarnya visi bagaimanapun juga, susah tercapai ketika pemimpin utama tidak mendapatkan kepercayaan. Yang kelima adalah hukum kemenangan, atau yang ke-15 adalah hukum kemenangan yang disebut dengan the law of victory. Para pemimpin mencari jalan agar timnya menang, tentu. Bahkan seorang pemimpin yang ingin menang harus menyadari bahwa kemenangan seringkali adalah hasil perjuangan sebuah tim. Meningkatkan kemampuan tim akan menuntun pada kemenangan. Mencapai kemenangan memerlukan visi bersama. Gabungan dari keterampilan dan seorang pemimpin yang berdedikasi memotivasi setiap tim untuk mencapai yang namanya victory atau kemenangan itu. Nah, yang ke-16 adalah hukum momentum besar atau the law of the big momentum. Momentum adalah sahabat terbaik seorang pemimpin. Momentum yang berkelanjutan membuat lebih mudah untuk mengatasi tantangan dan masalah ketika itu muncul. Nah, di tengah-tengah COVID-19 ini, momentumnya bagi kita untuk melayani tidak lagi secara konvensional. Kita perlu meng-approve diri sehingga kita bisa menjangkau melakukan pelayanan yang lebih luas lagi sesuai dengan kapasitas dan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hukum yang ke-17 adalah hukum prioritas, the law of priorities. Para pemimpin memahami bahwa aktivitas atau kesibukan belum tentu berarti prestasi. Benar, saudara-saudara. Perhatikan banyak orang di kantor kadang-kala sibuk, ketika ditanya mana hasilnya, nggak ada. Rupa-rupanya kesibukannya tidak berfokus kepada tujuannya. Sekedar aktif tidak berarti menyelesaikan hal yang benar. Jadi tetapkan prioritas-prioritas di dalam pekerjaan. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Untuk memprioritaskan kegiatan, tetapkan apa yang harus dilakukan. Aktivitas apa yang menghasilkan keuntungan terbesar dan apa yang membawa penghargaan tersebut. Untuk memaksimalkan usaha, fokuslah pada area-area yang paling produktif. Saya masih ingat ketika kerja baik di New Jersey ataupun juga di New Hampshire. Wow, berbeda sekali dengan di Indonesia. Begitu kita datang di kantor, langsung diserahkan job yang harus kita kerjakan hari itu. Jelas sekali targetnya. Kapan kita start job, kapan kita harus stop job. Selalu ada review setiap hari, kita tinggal lihat di layar kaca, merah atau tidak. Pencapaiannya setiap hari berapa persen, 100% atau di bawah 100%. Menarik sekali. Itu membuat kita termotivasi untuk melihat betapa pentingnya pekerjaan memperhatikan yang namanya prioritas. Yang ke-18 adalah hukum pengorbanan. The law of sacrifice. Seorang pemimpin harus rela berkorban demi peningkatan. Kadang-kadang harus melepaskan sesuatu agar dapat maju. Pemimpin dipaksa untuk mengambil satu langkah mundur supaya dapat maju 2 langkah ke depan.
Kadang-kadang ini berarti harus bekerja di luar jam kerja tanpa mendapatkan kompensasi atau apresiasi. Mental kita sebagai seorang pemimpin bukan lagi mental staff. Kalau mental staff, sorry to say, waktu kerja di kantor selalu lihat kapan ya jam 4, kapan ya jam 5. Belum jam 4, jam 5 udah beres-beres untuk pulang. Tapi kalau kita pemimpin yang efektif selalu berpikir bagaimana pencapaian itu bisa dilakukan. Sehingga kita rela melakukan kerja yang namanya extra mile. Lebih daripada jam yang telah ditentukan. Bagi kita, yang penting adalah pencapaian. Bukan soal bekerjanya menyita waktu atau tidak. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan satu pengorbanan yang mengakibatkan kita efektif di dalam kepemimpinan kita. Yang ke-19 adalah hukum waktu yang tepat. The law of timing. Kapan harus memimpin adalah sama pentingnya dengan apa yang harus diperbuat dan harus menuju kemana. Nah, seringkali penempatan waktu yang tepat memiliki dampak yang besar terhadap hasil sebuah pencapaian atau upaya. Jadi timing itu memang penting sekali dan ini tidak mudah. Perlu waktu untuk proses belajar sehingga kita mampu menentukan timing yang paling tepat. Yang ke-20 adalah hukum pertumbuhan yang eksplosif. The law of explosive growth. Untuk mengalami pertumbuhan, pimpinlah para pengikut. Untuk mengalami pelipat gandaan, pimpinlah pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang mengembangkan pemimpin lain, mengembangkan potensi dirinya berkali lipat dan mengaktifkan hukum pertumbuhan secara berlipat pula. Pada bagian yang terakhir disebut hukum warisan, the law of legacy. Nilai langgeng seorang pemimpin itu diukur dari suksesinya. Pada tahun 1997, CEO daripada Coca-Cola, Roberto, meninggal dunia secara mendadak. Krisis semacam ini biasanya membuat kondisi perusahaan menjadi sangat tidak stabil. Namun, Roberto telah menyiapkan perusahaannya dengan baik. Akhirnya perusahaan ini tetap kuat. Dengan mengembangkan pemimpin, maka meningkatkan potensi perusahaan dan menyiapkan ketahanan untuk masa mendatang. Dan kita lihat, saudara-saudara, tidak ada manusia di dunia ini, mungkin itu tidak berlebihan, yang tidak pernah minum yang namanya Coca-Cola. Apapun makanannya, Coca-Cola minumannya. Nah, kepemimpinan tercipta dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu. Tetapi membutuhkan waktu yang panjang, yang dikembangkan setiap hari. Kepemimpinan sejati tidak hanya memahami bagaimana memimpin dengan baik, namun juga yang tidak kalah penting adalah implementasi yang benar dalam memimpin. Banyak hal yang berubah begitu cepat di dalam dunia ini, namun pemimpin sejati tidak akan berubah dan terus mempertahankan integritasnya sebagai kualitas utama yang tak tergantikan dalam kepemimpinan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, maka seperti biasanya saya selalu memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab, pribadi-pribadi orang-orang hebat yang patut ditiru di dalam setiap tema-tema kita. Nah, hari ini kepemimpinan sejati itu kita lihat dari diri Yosua, sebagaimana dijelaskan dalam Yosua 14 ayat yang ke-6. Seperti apa sih Yosua sebagai pemimpin yang sejati itu? Yang pertama, dia menjadi pemimpin yang teguh berpegang pada firman Allah. Yosua 1 ayat 16 menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Kata kunci daripada pemimpin yang teguh berpegang pada kebenaran ini adalah tahu. Istilah tahu merupakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dari Alkitab Bahasa Ibrani Perjanjian Lama, Yadata. Dalam ayat 6 merupakan Perfect orang kedua person singular, maskulin singular, dari akar kata yada. Secara gramatikal, kamu atau engkau, Yosua, telah tahu.
Satu tindakan nyata, artinya sungguh-sungguh terjadi secara aktif dan dinamis. Suatu bukti berpegang teguh pada firman Tuhan. Hal ini jelas merupakan ciri daripada kepemimpinan sejati. Secara historikal atau menurut sejarah, istilah yada ini digunakan dalam konsep perjanjian lama. Dalam stem utamanya digunakan dalam bentuk kel sebanyak 822 kali. Dalam bentuk hipil digunakan 71 kali. Dalam bentuk nipal digunakan 42 kali. Nah, istilah yada ini Bapak Ibu digunakan dalam kitab-kitab nabi-nabi besar sebanyak 250 kali. Dalam kitab Ulangan dan sejarah Ulangan digunakan 227 kali. Wow, jelas sekali. Dari kitab Kejadian sampai Ulangan digunakan 102 kali. Mazmur 93 kali, kitab Ayub 70 kali. Jadi kalau kita berkata tentang istilah yada ini bukan satu kata yang biasa, tetapi sesuatu kata yang familiar di telinga kita karena sering sekali digunakan di dalam Alkitab. Nah, istilah yada ini digunakan untuk menyatakan hubungan keintiman fisik secara biologis, seperti suami istri, kira-kira begitu. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Tahu segala-galanya, yang sangat spesifik, yang sangat private. Istilah yada dalam arti luas bermakna untuk mengambil berbagai aspek pengalaman dunia bagi seseorang ke dalam diri. Karakter fundamental untuk suatu hubungan di antara sesama manusia dapat dilihat, dapat diketahui. Demikian pula hubungan manusia dengan Allah. Yosua 14 ayat 6 yang menyatakan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Yosua abdi Musa itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea, ingin menjelaskan, menekankan bahwa Kaleb bin Yefune memperoleh hak istimewa dari sukunya dan kemudian menjadi kepala suku. Kaleb dalam menjalankan kepemimpinannya berpegang pada firman Allah, dibuktikan dengan perhatian terhadap firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa yang adalah pemimpin seniornya. Wow, menarik sekali. Yang kedua adalah pemimpin yang terbuka untuk bekerja sama, ayat yang ke-7. Jadi pemimpin sejati bukan hanya teguh berpegang pada firman Allah, tetapi juga terbuka untuk kerjasama. Kalau kita perhatikan Yosua 14 ayat 7 bagian A berkata demikian, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu. Kata kuncinya adalah disuruh. Nah, istilah disuruh ini Bapak Ibu merupakan istilah Yunani bisloa. Dalam ayat yang ke-7 merupakan gabungan be dan bisla. Ini menjadi sesuatu yang menarik Bapak Ibu karena secara gramatikal dapat diartikan ketika atau pada waktu Musa menyuruh, artinya sama dengan ketika atau saat disuruh atau dikirim Musa. Jadi Kaleb disuruh oleh Musa, menunjukkan adanya apa? Kerjasama. Kerjasama antara siapa? Kaleb dan Musa. Nah, kerjasama ini jelas sekali merupakan ciri daripada kepemimpinan sejati, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Sejarah istilah salah ya, digunakan dalam Semitik pada waktu itu. Jelas sekali bisa dipahami dalam bahasa Ugarit, Fenisia, dialek Aram, prasasti Ibrani, dan lain sebagainya. Penekanannya sama, Ibu-Ibu. Salah ini. Artinya apa? Disuruh atau dikirim. Menarik sekali, saudara-saudara ya. Nah, Yosua menyatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu. Artinya apa? Kaleb sebagai pemimpin sejati telah melakukan kerjasama dengan Yosua yang adalah rekan sekerjanya. Juga Musa yang adalah seniornya. Nah, itu sebabnya Musa berjanji akan memberikan upah atas kesetiaan Kaleb, bukan hanya Yosua. Kaleb sebagai pribadi yang suka bekerja sama ini tidak bertindak diktator. Terbukti Kaleb tidak meminta untuk mendapatkan perlakuan khusus guna memperoleh tanah warisan. Wow, menarik sekali. Pemimpin yang sejati juga adalah pemimpin yang bertindak bijaksana. Yosua 14 ayat 7b berkata, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri
ini. Kata kuncinya adalah mengintai. Dalam teks Ibrani digunakan kata le ragel, yang merupakan gabungan dua kata, le dan ragel. Secara gramatikal diterjemahkan untuk mengintai dengan sungguh-sungguh. Suatu tindakan yang sangat bijaksana, karena mengintai dengan sungguh-sungguh itu dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kebijaksanaan. Ini memperkuat kembali adanya ciri kepemimpinan yang sejati, Bapak Ibu ya. Istilah ragal itu kalau kita perhatikan secara historis terkait dengan mata-mata atau mengintai. Digunakan 20 kali baik dalam bentuk kel maupun piel bahkan hipil. Itu stem-stem dalam bahasa Ibrani ya. Kemudian ragal juga dapat dimaknai sebagai fitnah atau sejenisnya, menyinggung sifat tersembunyi atau pembicaraan yang rahasia, menyatakan sesuatu yang bersifat instruction atau penuntun untuk melangkah. Nah, ungkapan tentang fitnah disinggung di dalam 2 Samuel 19 ayat 27 yang menyatakan, ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada Tuanku Raja. Tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat, sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Dalam Mazmur 15 ayat 3 menyatakan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Nah, ungkapan berjalan juga disinggung Bapak Ibu dalam Hosea 11 ayat 13. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku, kata Tuhan, menyembuhkan mereka. Jadi Kaleb sebagai pengintai membutuhkan keahlian, yaitu sikap yang bijaksana dalam mengamati tanah Kanaan, juga dalam hal memberikan laporan yang baik. Kaleb orang yang bijaksana karena memiliki potensi yang luar biasa yang terlihat melalui kualitas berpikir dan kualitas kerjanya yang sangat baik, yang kita katakan sangat bijaksana. Pada bagian yang keempat, pemimpin sejati adalah pemimpin yang berkata-kata benar. Yosua 14 ayat 7 bagian C berkata, dan aku pulang membawa kepadanya yang sejujur-jujurnya, membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah sejujur-jujurnya. Dalam naskah Ibrani dipergunakan kata imle babi, merupakan gabungan kata im dan lebab. Secara gramatikal, nah Bapak Ibu, itu bisa diartikan dengan hatiku, atau dengan sejujurnya, atau dengan sejujurnya. Suatu keputusan untuk berkata benar saja, tidak lebih dari itu, merupakan ciri daripada kepemimpinan sejati. Istilah lebab itu jelas sekali digunakan dalam konteks timur dekat kuno, secara literal maupun metafora, ya, umumnya bermakna hati. Nah, istilah lebab ini juga digunakan dalam Semitik ya, Akadian, Ugaritik, Aram maupun Ethiopia dan Ibrani. Istilah lebab juga dalam Septuaginta identik dengan kardia, digunakan 718 kali, ataupun dianonia dalam bahasa Yunani digunakan 51 kali. Nah, istilah lebab dalam Perjanjian Lama ini memiliki arti fungsi yang sama. Jelas sekali istilah ini 599 kali digunakan. Banyak sekali maknanya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting sekali memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan berkata-kata benar ini. Bapak Ibu, Yosua 14 ayat 7 menyatakan ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kita perlu perhatikan pada waktu itu bahwa di Kadesi, Yosua menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Bersama dengan Kaleb, ia dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan 10 mata-mata yang lain. Jelas sekali dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 45. Jadi, Kaleb ini adalah pemimpin yang berani berkata benar saja, yang sesungguhnya, yang jujur, menyampaikan laporan berdasarkan hati nuraninya. Apa yang dia lihat tidak dipengaruhi oleh teman-teman atau tekanan dari sekitar. Nah, kejujuran Kaleb ini dalam menyampaikan laporan
dan juga Yosua sebagai pengintai, itu mengalahkan ketidakpercayaan 10 pengintai lainnya yang bersama-sama dengannya. Artinya apa? Berkata benar dalam minoritas itu bisa mengalahkan mayoritas yang berkata salah. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kelima sebagai bagian yang terakhir dari kepemimpinan sejati yang bisa kita lihat dari Yosua 14 ayat 6 sampai 8 daripada sampel Yosua dan Kaleb ini dijelaskan pada Yosua 14 ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow, menarik sekali. Istilah sejujur-jujurnya merupakan kata kunci Bapak Ibu ya, dari bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting sekali dalam bagian ini menjadi orang-orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan dijelaskan dalam bagian ini dengan menggunakan kata Ahera Yahweh atau Adonai. Secara gramatikal itu diartikan yang utama, yang tidak berjenis kelamin, yang tidak dapat dibatasi oleh tempat atau waktu. Maksudnya siapa? Ia atau Tuhan Yahweh yang berada di mana saja dalam waktu yang sama, yang tentunya berbeda dengan manusia atau makhluk lain yang dapat berada di mana-mana dalam satu waktu, yang tidak dalam waktu yang sama. Jadi Yosua mengikuti pimpinan Tuhan merupakan ciri daripada kepemimpinan sejati. Kata Tuhan ini menarik sekali, artinya sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, ataupun gerak, yang tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Wow, luar biasa. Istilah Yahweh atau Tuhan awalnya muncul tanpa vokal, Bapak Ibu ya. Bertuliskan YHWH. Pengucapan yang tepat pun diperdebatkan. Apakah Yehova atau Jehovah atau Yahweh atau Yahweh. Nah, orang-orang Israel begitu menghormati nama YHWH ini, sehingga dalam teks Ibrani istilah YHWH biasanya ditransliterasikan dengan menambahkan apa? Kata Adonai, sehingga menjadi YHWH buka kurung Adonai. Sebab nama YHWH itu begitu sakral sehingga tidak sembarangan ditulis atau disebut. Istilah YHWH dalam teks Ibrani muncul 6.828 kali. Wow, luar biasa. Siapa yang menjadi pimpinan yang diikuti oleh Yosua dan Kaleb? YHWH ataupun Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, menarik sekali. Kaleb sebagai pemimpin yang mengikuti Tuhan, demikian pula Yosua sepenuh hati menjadi contoh kehidupan yang saleh. Itu sebabnya Tuhan memberikan umur yang panjang sehingga dapat berperang mengalahkan orang Enak, kota Hebron. Kota Hebron adalah kota yang kuat yang menjadi milik pusaka Kaleb pada waktu itu. Namun Kaleb dengan sukarela menyerahkan Hebron kepada orang Lewi, satu perbuatan yang murah hati Bapak Ibu ya, yang tidak mungkin terjadi jika hati Kaleb tidak melekat pada Tuhan atau mengikuti pimpinan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan perhatikan apa sih korelasi kepemimpinan sejati Yosua dan Kaleb ini dalam kaitannya dengan gereja atau eklesiologi. Yang pertama itu setiap pemimpin harus berpegang teguh pada firman Allah agar bisa melakukan kepemimpinan sejati dengan baik. Dengan berpegang teguh pada firman Allah, maka setiap keputusan pemimpin akan dibangun di atas prinsip-prinsip firman Allah. Sehingga berbagai pelanggaran yang menyangkut etika maupun moral dapat terhindar. Nah, pemimpin harus bisa bekerja sama dengan pemimpin yang lain atau orang yang dipimpinnya. Sebab jika tidak demikian, maka sulit sekali untuk mencapai tujuan. Bekerja sama bukan hanya dapat mencapai satu tujuan, ini penting, melainkan juga hasil yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Kedua, setiap pemimpin sejati harus bertindak bijaksana, karena jika tidak demikian akan bisa mengakibatkan kerugian. Sebab tindakan yang keliru atau gegabah bisa mengakibatkan kerugian. Bukan hanya tidak mencapai tujuan Bapak Ibu, tetapi juga merugikan pemimpin. Nah, setiap orang yang terlibat dalam kepemimpinan tentu membuat tujuan dari satu kepemimpinan akan semakin sulit dicapai. Itu sebabnya perlu bertindak bijaksana. Yang ketiga, pemimpin sejati harus berani berkata-kata jujur.
Karena jika tidak demikian akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan baik dari pihak orang yang bersama dalam memimpin maupun orang yang memimpin. Jadi baik yang dipimpin maupun yang memimpin sama sekali akan mengalami masalah. Kenapa? Trust tidak ada. Kejujuran dalam memimpin merupakan integritas yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh pemimpin. Pemimpin juga harus bersikap teguh dalam mengikuti Tuhan, sebab Allah akan menuntun pemimpin bukan hanya bertindak menjadi pemimpin, melainkan juga mengikuti Tuhan dengan segenap hati dalam kepemimpinan. Nah, sebagai eksekutif samurinya, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, untuk mencapai satu tujuan dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar, dengan hati yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Dengan ciri pemimpin teguh berpegang pada firman Allah, pemimpin terbuka untuk bekerja sama, pemimpin bertindak bijaksana, pemimpin berkata-kata benar, pemimpin mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, saya percaya melalui presentasi ini, penyampaian ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada the best moderator kita pada malam ini, Pastor Peter, untuk memandu kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Hanas atas pencerahannya tentang kepemimpinan yang sejati. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada malam hari ini, silakan berinteraksi langsung dengan Bapak Dr. Hanas. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, selamat malam. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat telah tersedia. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Shalom. Mari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga yang ingin memberikan penajaman buat kita di kesempatan ini. Saya lihat ada senior ini, Pak Pendeta Nathanael dari Tanjung Priok ya, Tanjung Priok yang sudah malang melintang di dalam kepemimpinan gereja maupun sekolah tinggi teologi. Mungkin bisa memberi respon, silakan Pak Pendeta Dr. Nathanael. Iya, di-unmute dulu Pak Nathanael Sundarma. Oke. Ya, terima kasih. Iya Pak, saya terima kasih. Ya, saya diingatkan kembali dengan prinsip-prinsip kepemimpinan ini. Ya, dan memang secara praktek kehidupan, ya kita sudah usahakan ya untuk melakukan apa ya Bapak sudah uraikan tadi. Ya, tapi ya malam ini saya bersyukur saja Pak, saya diingatkan kembali ya, diingat kembali untuk kembali kepada kepemimpinan yang sejati itu sebagai gembala jemaat dan juga sebagai salah satu pemimpin di sinode. Ya, saya merasa diberkati lah Pak, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Nathanael. Selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter. Ya, terima kasih Bapak Dr. Nathanael, Bapak Dr. Hanas. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung menyimak tentang kepemimpinan sejati mencontoh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna. Silakan, waktu dan tempat telah tersedia. Ya, shalom, silakan. Iya, dia kenal dengan Pak. Oke, barangkali ibu-ibu, the lady first. Silakan, Ibu Berta, Ibu Sijamae, atau Ibu silakan berinteraksi. Silakan Bu. Ya, saya melihat ada pemimpin muda yang excited, yang potensial ya. Teman sahabat dari Bogor yang mencintai Tuhan, yang juga terus progres dalam pelayanan penggembalaan, Dr. Johan. Bisa connect dengan Dr. Johan?
Ya, Dr. Johan, silakan Dr. Johan, sudah beberapa malam saya lihat mengikuti webinar ini. Mari Pak, ingin menyampaikan sesuatu respon ataupun pertanyaan terhadap kepemimpinan genuine ini. Ya, makasih kesempatan dari saya, Pak Hanas. Sudah lama Pak Hanas ya tidak ketemu. Saya, ya. Kalau saya lihat tentang kepemimpinan yang sejati ini, ya, gimana mungkin orang yang bisa mempunyai ciri-ciri seperti ini, dari pemimpin yang terhubung firman Tuhan, terbuka, bersama, pemimpin bertindak bagaimana, pemimpin yang berkata benar dan sebagainya. Mungkin apakah harus semuanya ciri-cirinya harus punya oleh seorang pemimpin yang sejati, Pak Hanas? Atau syarat-syaratnya hanya 1, 2, 3 aja atau semuanya harus dipenuhi soal pemimpin sejati ini? Itu saja mungkin Pak Hanas pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau kita perhatikan idealnya sih ada pada 5 kondisi itu ya. Pemimpin yang berpegang pada firman Allah dipastikan kita sebagai pelayan Tuhan ada pada posisi itulah ya. Pemimpin yang terbuka bekerja sama ya walaupun belum totally tapi setidak-tidaknya kita ada sense untuk itu. Kemudian bijaksana, kita pasti punya kemampuan ya melakukan pelayanan, mengarrange semua pelayan pastoral dengan baik sehingga berjalan. Walaupun ini tidak semuanya adalah 100%. Ya, misalnya ada yang 70% kira-kira ya, ada yang 50%, ada yang 90% begitu ya. Kemudian berkata benar dalam kondisi-kondisi tertentu ya, ada juga si pemimpin-pemimpin yang terjepit gitu ya. Jadi harus pandai-pandai katanya gitu ya, sehingga tidak mampu ada pada posisi untuk selalu berkata jujur. Kemudian mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, saya kira ini presentasi yang paling besar ya dari seorang pemimpin itu untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, idealnya memang ada 5 ini kalau kita melihat teks Yosua 14 ayat 6 sampai 8, itu baru teks Yosua 14 ayat 6 sampai 8 ya. Belum lagi teks-teks yang lainnya, tapi saya kira ini mewakili. Jadi sekali lagi idealnya memang seperti itu semua, 5-5-nya ini ada, walaupun presentasinya tidak semua adalah maksimal. Ya, kita terus on progress ya sebagai pelayan, selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk menjadi pemimpin yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita. Terima kasih Dr. Hanas atas pencerahannya. Tema malam hari ini adalah kepemimpinan sejati mengambil pola patron dari Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati sebagai dan humble. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Yang berinteraksi langsung, tanya jawab sangat interaktif. Waktu dan tempat telah disediakan. Terima kasih, silakan. Ya, Bapak Ibu, apa yang dari jauh kah? Ada yang dari ujung timur. Dari Indonesia Timur, silakan. Ibu Si Jamai, silakan. Ingin bertanya. Tidak apa-apa, langsung saja berinteraksi. Atau tentang kepemimpinan Yosua bin Nun atau Kaleb bin Yefuna merebut tanah Kanaan. Silakan. Ya, di mute dulu Bu, suaranya. Suara di bawah itu di mute ya. Silakan Bu. Ah, ya silakan. Nah, ya, sudah dibuka. Ya. Mari silakan. Ya, silakan. Suaranya. Suaranya mute-nya. Ya, oke. Bisa kah? Nah. Ya, silakan suaranya, Bu. Iya. Coba teknisi Bapak Nathanael. Iya, oke deh. Ya, oke bisa. Ya, silakan, Bu. Ya. Nah, ya. Ya, silakan yang mana? Ya. Halo. Ya. Belum. Ya. Halo, mari Bu Berta. Oke. Saya masih dengan yang kemarin Bapak, nanti bisa dihubungkan juga dengan sekarang. Ini saya lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa semuanya, dan semuanya bergerak di gereja ya. Tapi saya tidak bergerak di gereja. Saya bergerak di anak-anak mulai teenager ke bawah. Jadi saya banyak bergerak di pemulung-pemulung.
Nah, anak-anak pemulung. Karena di dalam firman Tuhan Matius 18 ayat 14 mengatakan bahwa tidak seorang pun Tuhan ingin anak-anak itu hilang, gitu ya. Dan kemudian Tuhan juga suka menyambut anak kecil, karena itulah dasarnya. Seperti itulah kondisi kerajaan surga, begitu ya, saya katakan. Dan mungkin saya mengikuti dari awal. Ini tadi saya agak terlambat 10 sampai 15 menit masuk kepada poin intuisi tadi ya. Nah, jadi saya melihat kemarin banyak interaktif di antara hamba-hamba Tuhan dan menyinggung hamba-hamba Tuhan yang di media sosial. Memang mungkin ya, kalau di anak-anak itu memang semuanya akan dipraktekkan seperti yang Bapak paparkan kemarin lebih kurangnya, termasuk yang kemarin saya sedikit kritisi dari hamba Tuhan yang dari Balak Keselamatan yang berbicara kondisi seperti ini, siapa sih yang tidak butuh uang gitu ya. Nah, kami di dalam lembaga pelayanan anak ini fokusnya tidak, memang betul-betul motivasi dan fokus bukan kepada uang, karena kami tidak akan pernah mendapatkan PK dari anak-anak jalanan, anak-anak pemulung, dan teenager gitu. Nah, jadi bukan itu gitu, tapi yang kami terapkan di sana sebagai seorang pemimpin yang berprinsip yang Bapak kemarin katakan, itu memang betul harus dipegang dan itu memang betul harus menjadi acuan di mana anak-anak tersebut juga akan dibangun di atas dasar iman yang teguh, karena ini adalah cikal bakal gereja masa depan. Jadi mereka juga akan kita ajarkan bagaimana mereka nantinya akan menjadi pemimpin yang Bapak kemarin sebutkan di dalam ayat 6 pelajaran kemarin, yang berapi-api, di mana selalu harus tetap berdoa, taat, tekun, baca firman. Itu kita aplikasikan juga ke anak-anak tentunya. Dan termasuk kemarin di dalam Bapak membahas tentang berapologetika dan masuk kepada gereja karismatik kontemporer dan non kontemporer gitu ya. Nah, di dalam kepemimpinan ini kami melakukan dua-duanya, Bapak. Jadi seperti karismatik, yang non karismatik, kontemporer dan non kontemporer. Itu bagaimana kami menerapkan kepemimpinannya kalau dua-dua digabung. Tapi itulah yang selama ini kami lakukan. Dan untuk anak-anak tentunya seperti poin kedua kemarin, kepemimpinan dengan tanggung jawab yang penuh. Kuncinya adalah kuasa untuk kekuatan. Tentunya ini pun sangat kami pegang teguh, karena yang kita ajarkan kepada anak, atau kalau di gereja disebut mengkhotbahkannya, tentunya itu mulai dari diri kita sendiri. Sehingga anak yang akan kita tuntun itu pun akan tumbuh berkembang seperti ajaran yang kita sampaikan. Nah, ini di anak-anak. Mungkin kalau di orang dewasa, memang mereka sudah punya latar belakang dan pengetahuan yang luas gitu. Benar kepemimpinan yang harus penuh dengan keberanian di dalam poin ketiga gitu ya. Dan ini pun tentunya dalam kondisi hari-hari di luar daripada COVID pun kita akan bergerak ke sana
Namun memang kita membutuhkan masukan dari Bapak, bagaimana keberanian yang dimaksudkan tersebut, mengingat Indonesia negara yang penduduknya non-Kristen jauh lebih banyak. Mungkin di satu wilayah kami datang, Kristennya cuma 5 gitu. Tapi selebihnya itu ratusan adalah non-Kristen. Dan keberanian seperti ini bagaimana caranya kita terapkan? Mungkin pelajaran yang kemarin saya kira itu saja pertanyaan saya. Mungkin yang sekarang gitu ya Pak, yang sekarang masuk di dalam apa tadi ya, kepemimpinan, maksud saya gini Pak. Belakangan ini saya banyak sekali dihadapkan dengan pelayanan rumah tangga yang bermasalah. Dan masalahnya itu adalah sangat serius di ambang perceraian gitu ya. Itu banyak, bukan 1-2 gitu. Kepemimpinan bagaimana yang harus kita terapkan di sana, di orang, di keluarga tersebut, mereka itu kebanyakan menganggap kita konselor dan tidak kenal waktu. Tadi seperti dibahas sama Bapak, tidak kenal waktu. Dia bisa telepon kita jam 3, jam 2, sesuka hati mereka. Dan mereka hanya ingin menumpahkan masalah mereka tanpa mendengarkan kita. Tapi bagaimana kepemimpinan yang harus kita terapkan ke sana? Itu saja Pak, pertanyaan saya. Mungkin agak panjang, maaf teman-teman. Ini pertanyaan saya hari ini. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Berta, menarik sekali pengalaman dalam pelayanan khusus untuk anak-anak ya. Anak-anak dalam konteks ini adalah masyarakat marginal. Iya, masyarakat marginal artinya orang-orang yang terabaikan, kemudian Ibu Berta datang untuk melayani mereka. Baik, ada 2 hal yang saya perhatikan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Ibu, adalah keberanian. Yang kedua mengenai pelayanan konselor terkait dengan perceraian ya, terkait dengan perceraian. Ya, suara udah oke? Kita berdoa supaya bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih, sudah sangat menarik ya, menarik sekali. Suaranya udah oke, udah mantap semua. Baik, yang pertama di masa pandemik ini memang sebaiknya mengurangi intensitas pertemuan, bukan berarti tidak boleh, karena siapapun bisa terkena COVID-19, tidak bermaksud melemahkan iman atau keyakinan atau perjuangan pengorbanan daripada Ibu Berta. Tapi dalam kondisi COVID ini ya memang intensitas bertemu itu kalaupun harus terjadi dengan protokol yang sangat ketat gitu ya. Berbicara dengan masker, kemudian sebaiknya jangan touch body atau bersentuhan gitu ya. Saya harus mengatakan ini dari hati saya yang paling dalam karena kita tidak tahu siapa yang terkena COVID-19 dan siapa yang tidak terkena. Maksud saya justru lebih memikirkan agar Ibu bisa lebih panjang, lebih langgeng, lebih sehat di dalam pelayanan. Namun, tidak berarti ini dilepaskan, kita harus tetap melayani beliau. Saya tahu ini tidak mudah, walaupun saya tidak terjun 100% dalam pelayanan ini, tapi pernah melayani mereka, anak-anak jalanan ini ya. Ya saya appreciate, kita semua appreciate kepada Ibu yang mengambil keputusan untuk pelayanan ini, satu pelayanan yang tidak tersentuh oleh banyak orang-orang tertentu saja yang punya panggilan khusus untuk melayani ini. Karena pelayanan ini adalah pelayanan sacrifice yang butuh komitmen yang kuat. Itu sebabnya Ibu berkata, 2 connection antara kepemimpinan berprinsip dan kepemimpinan sejati digabungkan ya. Ibu mulai berbicara akan hal tersebut. Yang kedua, bicara tentang counselor terkait dengan perceraian. Ya memang yang harus dilayani semestinya bukan hanya anak-anaknya, tapi juga orang tuanya. Jadi orang tuanya perlu
didekati dan diingatkan bahwa perceraian itu dampaknya jangan hanya dipikirkan pada kedua mempelai, tetapi juga kepada anak-anak. Mengapa saya katakan demikian? Dapat dikatakan majority anak-anak yang bertumbuh di mana orang tua mereka bercerai itu kurang baik. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang, yang kurang, yang mereka rasakan di dalam keluarga mereka karena keutuhan. Kalau boleh dikatakan, problem apa sih yang paling besar dalam keluarga yang sangat berbahaya atau berdampak buruk dalam keluarga? Keuangan mungkin masih bisa diatasi, kenakalan juga buat anak-anak juga masih bisa ditolong, tapi ketika suami dan istri bercerai, di mana anak-anak itu masih sangat membutuhkan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu sangat berat sekali. Jadi sebaiknya yang didekati juga adalah orang tuanya, ayah dan ibunya, diberi penjelasan dengan pendekatan yang lebih baik, dalam kondisi yang bagaimanapun juga sebaiknya tetap ada dalam kehidupan bersama-sama sebagai suami istri. Nah, yang kedua, jika memang anak itu sudah melihat perceraian di dalam keluarganya, di mana ayah dan ibunya sudah tidak bersatu lagi, nah ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi, di mana dia harus diperkenalkan dalam kehidupan yang baik agar melihat Kristus sebagai Bapa. Bapa yang selalu bisa menjadi panutan di dalam segala sesuatunya. Hati sang anak perlu dibalut, perlu disayang, perlu dilindungi, perlu ditolong sehingga anak ini tetap bisa melihat walaupun orang tuanya sudah bercerai, ada figur yang masih bisa dilihat, yaitu Kristus. Kristus yang adalah Bapa diperkenalkan sebagai ayah atau orang tua yang mampu menerima apa adanya anak-anak itu dan mampu menolong dia. Artinya terjadi satu perubahan yang luar biasa, hati yang dipulihkan bahasa sekarang ya, terhadap anak-anak itu sehingga dia bisa menjadi maksimal. Sebab jika tidak demikian, dia akan tersangkut di dalam perjalanannya untuk selalu ada luka-luka batin ataupun juga perasaan-perasaan yang tertekan yang perlu disembuhkan. Nah, ketika ibu melayani anak ini yang orang tuanya sudah bercerai dan dia pulihkan, dia akan merasakan satu kekuatan untuk menggapai harapan-harapan atau mimpi-mimpinya yang luar biasa ke depan. Dan saya yakin pasti ada orang yang mendukung pelayanan ibu, walaupun mungkin sekarang masih dalam perjalanan yang panjang atau proses yang berat. Tapi kita tahu bahwa Kristus juga ada di hati bagi anak-anak atau masyarakat marginal ini. Terima kasih, Bu. Kita sangat diberkati dengan kesaksian Ibu. Oke, terima kasih Dr. Hanas, terima kasih Ibu Berta yang telah memberikan apresiasinya. Untuk kali ini tamu yang dari jauh, dari Nederland, dari kota Rotterdam, Bapak Edwin Rondonu, biasa dengan dunia berita sorga dalam berita. Silakan Bapak Edwin Rondonu untuk memberikan komentarnya. Waktu dan tempat telah disediakan. Terima kasih Pak. Shalom, shalom. Terima kasih, Tuhan berkati. Materi pada saat ini, ya, malam hari ini waktu Indonesia, sore hari waktu Rotterdam, sangat menarik karena judulnya saja sudah genuine leadership, kepemimpinan sejati. Tapi muncul pertanyaan, apa sih tujuan dari kepemimpinan sejati ini? Bagaimana kita melihat dan mengukur keberhasilan seseorang yang pemimpin sejati? Apakah melihat misalnya, kalau di dalam dunia sekuler, tentu biasanya kalau dalam perusahaan, ya tentu melihat kesuksesan dari segi profit, finansial, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pelayanan, tentu kita melihat berbeda dengan melakukan kegiatan kepemimpinan di dunia sekuler. Apakah ukuran besarnya, banyaknya jemaat itu dapat dikatakan berhasil dari sisi kepemimpinan sejati? Apakah gedung gereja yang besar itu menunjukkan keberhasilan dari sisi pandangan kepemimpinan sejati? Ya, jadi bagaimana kita mengukur? Karena saya melihat bahwa
kepemimpinan sejati itu juga kalau tidak disertai dengan kerendahan hati juga akan gagal atau tidak dapat dikatakan kepemimpinan sejati. Sebagai contoh misalnya Raja Saul ya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ketika para wanita meneriaki atau menyanjung Daud dengan berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Dia menjadi dengki, dia menjadi iri hati. Ya, nah sifat kepemimpinan ini kita tahu bahwa Saul adalah diangkat oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, oleh keperkasaannya dan oleh karena ada urapannya. Tetapi kok bisa gitu? Ada rasa dengki, ada rasa iri hati terhadap Daud. Jadi Daud ini sebenarnya kan istilahnya bawahannya gitu ya. Nah di dalam kepemimpinan ini kita melihat bahwa ada juga pemimpin-pemimpin yang ingin one man show dan tidak seolah-olah keberhasilan itu hanya terjadi atau diperoleh oleh dirinya sendiri. Sementara kalau saya melihat justru di dalam organisasi-organisasi sekuler, justru kerendahan hati itu lebih tampak. Misalnya seorang pemimpin, seorang manajer yang berhasil, ketika dia mendapatkan hadiah atau penghargaan, dia berkata, bukan saya yang berhak menerima sebenarnya. Yang berhak menerima hadiah ini atau apresiasi ini adalah bawahan saya. Dia tunjukkan ini, bukan saya. Saya hanya merepresentasi mereka untuk menerima apresiasi ini, tetapi yang sebenarnya yang berhasil adalah mereka. Ini adalah satu indikasi bahwa seorang pemimpin yang rendah hati yang justru lebih terjadi di dalam dunia sekuler. Sementara di dunia pelayanan Kristen, saya melihat lebih banyak one man show seperti yang pernah ditunjukkan beberapa waktu yang lalu. Ya, orang datang ke gereja bukan melihat karena sistem yang ada di gereja, bagaimana orang yang menyembah kepada Tuhan, tapi melihat siapa sih gembalanya. Oh si A ini. Jadi nama dari pendeta itu yang justru menjadi daya tarik. Gereja B, oh si ini pendeta, oh orang berbondong-bondong ke situ. Jadi pemimpin yang bersangkutan yang justru menjadi daya tarik, begitu ya. Jadi lebih ke arah pribadi seseorang. Nah, bagaimana tanggapan Pak Hanas melihat kepemimpinan di kekristenan kita ini seperti ini? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih lagi-lagi nih bersentuhan dengan church atau gereja ya. Terima kasih Pak Edwin untuk explanation-nya buat kita semua. Apa sih sebenarnya ukuran kepemimpinan sejati itu? Kira-kira begitu kan? Kalau orang ini sudah memimpin teguh pada firman Allah, terbuka untuk bekerja sama, bertindak bijaksana, kemudian berkata-kata benar, dan mengikuti pimpinan Tuhan. Apa sih yang menjadi standar ukuran bahwa itu betul-betul seseorang sudah ada dalam kepemimpinan sejati? Apakah jumlah jemaatnya menjadi jaminan? Apakah gedung gereja yang besar? Ataukah kepengikutan orang banyak terhadap dirinya? Bisa saja itu menjadi hal yang mengikuti dirinya. Jadi tidak menjadi jaminan jumlah yang banyak orang menjadi pemimpin yang sejati. Tidak menjadi jaminan gedung yang bagus menjadi jaminan orang itu menjadi pemimpin sejati. Tidak menjadi jaminan juga banyak kepemimpinan yang membuat orang itu menjadi sangat terkenal, dia adalah pemimpin yang sejati. Tetapi hal-hal itu bisa mengikuti karena orang pemimpin sejati itu sudah berpegang pada firman, sudah terbuka bekerja sama, sudah menjadi bijaksana, sudah berkata-kata benar, dan sudah mengikuti pimpinan Tuhan. Artinya memang kepemimpinan sejati ini lebih kepada sesuatu yang bersifat ke dalam, bukan sesuatu yang keluar. Namun kita juga tidak bisa berkata tidak. Tentu saja pemimpin yang sejati itu ada dampak ataupun hasil yang terlihat di dalam pelayanannya. Ya, jemaat bisa bertambah. Gedung semakin bagus karena diperbaiki, ada orang-orang yang tergerak hati, karena pemimpin itu terlihat betul-betul adalah pemimpin yang sejati, pemimpin yang bersih, pemimpin yang murni, pemimpin yang benar, pemimpin yang berusaha komit hidup melakukan tugas kepemimpinan di gereja itu secara benar. Nah, kalau misalnya ada orang yang
banyak mengikuti dia, saya kira itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang normal. Sekali lagi, pemimpin yang followernya banyak belum tentu pemimpin yang sejati, tetapi pemimpin yang sejati berpotensi diikuti oleh orang-orang yang sangat luar biasa karena diketahui betul-betul pemimpin ini adalah orang yang bersih, yang benar, yang berkomitmen untuk hidup sesuai kehendak Allah. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Dr. Hanas atas pencerahannya. Ini Ibu Sriati Kak yang mengangkat tangan. Silakan Ibu Sriati untuk berinteraksi langsung tentang kepemimpinan sejati, mengambil pola patron dari Tuhan Yesus Kristus dengan rendah hati sebagai pemimpin sejati. Terima kasih. Silakan waktu dan tempat Ibu Sriati. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam, shalom. Malam. Shalom, shalom. Ya, saya dari Semarang. Terima kasih untuk materi malam ini yang sangat luar biasa. Karena saya pikir hari ini bukan pemimpin sejati dan saya merasa sudah terlewat. Tapi saya berterima kasih karena bisa mengikuti tentang pemimpin sejati. Ya, terima kasih Pak Hanas. Dan juga saya ingin bertanya, tadi kan di dalam pemimpin sejati sesuai dengan firman Tuhan bahwa bisa terbuka dan bisa bekerja sama dan bisa menyentuh hati bagi yang dipimpinnya sehingga yang dipimpinnya itu bisa melakukan sesuatu untuk pelayanannya. Nah, kadang-kadang ketika kita mempunyai tujuan di dalam pelayanan ya bersama-sama, kadang-kadang ada mungkin mereka yang tidak mau ya, tidak bisa untuk diajak maju begitu. Jadi istilahnya diajak tidak mau, ditinggal ya bingung begitu. Nah, itu bagaimana Pak caranya agar mereka-mereka itu bisa bersama-sama untuk maju di dalam mencapai tujuan. Itu yang saya ingin tanyakan. Padahal kadang-kadang kita sudah sebagai pemimpin itu sudah mengajak dan memberikan contoh kepada mereka dan menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi tujuan di dalam pelayanan kita. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ya, memang dalam kepemimpinan ini problem ya. Ada orang kadangkala diajak nggak mau, ditinggal jadi bingung. Gitu. Maunya apa sih sebenarnya ya? Yang sangat berat itu kan ketika dia menjadi orang yang penting di dalam pencapaian satu kepemimpinan. Ya, yang bisa saya sampaikan pertama, beritahu apa sih sebenarnya yang mau dicapai dari upaya ini, kepemimpinan ini. Mengapa ini begitu penting? Mengapa ini begitu penting? Nah, ingatkan dan sadarkan dia akan hal tersebut. Nah, ketika dia mencoba untuk memahami betapa pentingnya ini dilakukan dan Tuhan memanggil dia untuk ada terlibat di dalam hal tersebut, maka itu membuat dia akan tergiring dan menyadari, oh iya, saya merasa dibutuhkan, saya merasa penting, tujuannya ini baik, dan saya nangkep apa yang dimaksudkan dan apa yang menjadi tujuannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebaiknya juga ada orang-orang lain yang bersama-sama dengan Ibu yang mengerjakan pekerjaan ini, dan teman itu juga memberikan stimulasi atau dorongan kepada yang kurang tadi. Sehingga yang kurang ini menjadi terdorong, iya ya ternyata saya tidak sendiri mengerjakan ini. Ada juga orang lain yang bersama-sama dengan saya yang berkontribusi. Itu artinya memang ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, lihat sebenarnya ini jenisnya apa? Jenisnya apa? Kepemimpinan jenisnya apa? Misalnya itu di dalam pelayanan, ya, maka kebenaran-kebenaran terkait dengan pelayanan itu perlu disampaikan.
Misalnya Kristus itu datang untuk melayani, bukan untuk melayani, memberikan nyawanya untuk menjadi korban, begitu ya. Kemudian ibu sendiri sebagai the top leader, ya harus menjadi kunci untuk menunjukkan extra mile atau satu upaya yang lebih banyak lagi, pengorbanan yang lebih banyak lagi. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari kita sebagai seorang pemimpin. Kalau orang berbuat satu, kita sudah semestinya atau sepatutnya berbuat 3. Itu sudah menjadi hukumnya memang begitu ya. Jadi ketika kita tidak mampu melakukan itu, mungkin orang lain tidak berkata di depan kita, tetapi dia akan berkata di belakang kita dengan sesamanya, memangnya tuh leader kita udah buat apa sih buat kita? Dia aja nggak buat apa-apa, terus ngajak-ngajak kita, bahkan minta kita berkorban lebih banyak. Nah, secara simpel saya kira itu ya. Jadi dimulai dengan visionnya apa gitu ya. Kemudian berusaha dia paham banget. Bagaimanapun kalau dia tidak paham nggak bisa. Bagaimanapun kalau dia tidak paham nggak bisa. Nah, sebelum dia paham ini, seorang pemimpin dia dipercaya ketika trust itu datang, mungkin orang itu tidak paham awalnya, tetapi karena dia trust dia ikut aja. Dia trust ikut aja. Lama-kelamaan akhirnya dia paham, gitu ya. Setelah dia paham, buat dia mengerti bahwa ini harus dilakukan dan yang mengerjakan itu adalah dia. Kenapa? Dia punya kapasitas kemampuan untuk itu. Jadikan dia sampai memiliki passion ataupun juga panggilan ataupun juga merasa ya memang saya harus mengerjakan, ini tidak bisa enggak. Kemudian teman-teman yang lain yang sama-sama dengan ibu perlu juga menolong menguatkan dia untuk ada bersama-sama mengajar dengan ya memfasilitasi apa yang perlu untuk dibantu dari orang yang kurang bergiat ini menjadi bersama-sama gitu ya. Ya saya kira itu yang terakhir adalah bicara tadi sacrifice, di mana pemimpin memang harus melakukan sesuatu yang lebih daripada yang bersama-sama. Pak, boleh satu lagi? Boleh satu lagi, Pak? Kalau misalnya yang ini, yang merasa ada kan kadang-kadang di dalam suatu pelayanan itu ada orang yang merasa penting begitu. Jadi kalau tanpa dia, kita tidak bisa melakukan sesuatu itu harus seizin dia. Begitu itu bagaimana, Pak? Iya. Iya, begini. Memang ada pemimpin yang modelnya begitu, semua dia harus tahu, semua ada di bawah kontrol dia, sehingga kita susah berimprovisasi ataupun juga kita menjadi canggung karena semuanya harus dilaporkan kepada bukan pemimpin Pak ini Pak, bukan pemimpin, tapi misalnya tim. jemaat. Gitu. Ya. Iya, kalau jemaatnya saya kira tidak terlalu bermasalah ya, karena kalau yang bermasalah ada the top leadernya, wah itu yang memang kita perlu. Saya kira memang kalau dia terus ada dalam posisi itu, saya kasih contoh. Ini orang jemaat biasa sebenarnya, tapi memang dia pengen rame selalu pengen ada di depan, selalu pengen menonjol gitu ya, selalu pengen tahu apa aja, yang memang mungkin itu apa namanya karakter. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, saya melihat langsung dalam pelayanan pengembalaan ini ya, perlu dikasih job yang besar sama dia satu kali, perlu job yang besar supaya dan mampu atau tidak mengerjakannya. Nah, ketika dia mampu, maka kemungkinan kedua setelah dia mengerjakan itu, dia perlu lagi bersama-sama dengan orang yang lain. Tadi kan dia kerja sendiri, kasih kesempatan dulu. Setelah dia kerja sama dengan orang lain, maka akan kelihatan dia mampu bisa bekerja sama atau tidak. Jadi, bukan the top leader nanti yang bermasalah dengan jemaat ini, tetapi akhirnya apa? Jemaat itu sendiri bermasalah dengan jemaat itu. Nah, jika dia tidak mampu berbenah diri, jemaat ini yang saya lihat langsung loh di lapangannya, maka dia akan pindah di gereja lain. Itu kita tak kuasa untuk menahannya. Begitu ya. Kita tak kuasa untuk menahannya. Karena apa? Kita tidak
langsung terjun untuk membuat dia pindah dari gereja, tetapi dia sedang bermasalah dengan jemaat yang lainnya. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, prinsipnya adalah semua orang yang masuk di dalam gereja adalah domba-domba yang harus kita gembalakan, tidak ada satupun yang boleh dikeluarkan, tetapi tidak bisa menahan juga, ya, orang ketika orang itu keluar. Ya sedikit puji Tuhan lah, bukan bermaksud negatif, just kidding ya. Kalau memang itu sudah jadi troublemaker, kemudian dia keluar, mungkin itu sudah waktunya, artinya Tuhan izinkan pelayanan untuk orang itu ada di tempat yang lain. Nah, maksud saya, ketika ada satu pelayanan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama di antara sesama jemaat, disitulah waktu momen yang tepat kita akan lihat apakah dia bisa bekerja sama atau tidak. Nah, ketika dia masih ada, itu artinya ada kesempatan untuk dia berubah. Tapi kalau ketika dia tidak ada, itu artinya jalan yang terbaik dia ada di tempat yang lain, sehingga mungkin ada dua hal. Yang pertama, dia akan melakukan hal yang sama sehingga pindah lagi, atau dia berubah di tempat tersebut. Nah, kita berharap di tempat yang lain dia bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Hanas. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas pembimbingan sejati dalam perjalanan malam hari ini. Bergabung Ketua API Asosiasi Pendeta Indonesia Bapak Brigadir Jenderal TNI Harsanto Adi, yang dalam perjalanan traveling malam ke Jawa Timur, kita berdoa semoga Tuhan Yesus melindungi beliau, dan beliau juga dalam perjalanan masih sempat mengikuti dalam acara ini. Terima kasih Bapak Harsanto Adi yang telah berkenan memonitoring kami. Bagaimana Pak Harsanto Adi, kedengaran kah Bapak Ketua API? Shalom. Bapak Ketua API kami, Bapak Harsanto Adi, dalam perjalanan. Kalau belum tersambung boleh. Oh ya, kalau masih belum tersambung mungkin, tapi beliau tadi sudah connect dan sudah kontak. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, berinteraksi langsung, silakan Pak. Silakan. Dengan Pak Feki ini. Oh iya, silakan Bapak Pendeta Feki. Ya, silakan Bapak Pendeta. Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program luar biasa ini. Ya, tadi sebenarnya pemimpin yang sejati itu udah dijabarkan begitu jelas ya. Saya mendengar terus dari tadi oleh Pak Dokter kita. Ini luar biasa, dan kalau itu kita bisa terapkan dalam hidup kita, maka saya percaya di dalam kepemimpinan kita itu akan menjadi satu teladan, ya, luar biasa. Jadi saya kalau saya tarik garis apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Anas tadi, ya itulah ciri-ciri pemimpin yang yang sejati, yang luar biasa. Ya, nah, boleh mungkin saya sedikit tambahkan arti dari pemimpin yang sejati tadi. Ya, yang saya tahu begini Pak. Yang kepentingan dan keuntungannya sendiri, ya. Yang kepentingan dan keuntungannya sendiri, ya. Jadi saya melihat Tuhan Yesus itu adalah kepemimpinan dasar, dia selalu berinisiatif. Makanya banyak tidak diikutin karena belum menjadi contoh, ya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin yang inisiatif itu kan adalah pemimpin contoh. Dengan mereka,
tetapi di lapangan itu tidak terimplementasi yang baik dan tidak jadi contoh, dan akhirnya ilmu tinggi banget, bagus, tapi kenapa tidak diikutin gitu loh. Ya tadi kan saya sudah dengar Pak Dokter bilang pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang diikutin. Nah kalau dia punya ilmu besar, banyak dan sebagainya, tapi tidak diikutin itu bagaimana? Nah ya, saya lihat juga di sini seorang pemimpin yang berani mengambil sikap, itu juga adalah pemimpin yang termasuk pemimpin yang sejati yang saya temukan dalam pribadi Tuhan Yesus ya. Saya pelajari bagaimana dia cara memimpin ya. Ada orang-orang yang nggak suka di dalam kepemimpinan ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mau maju dia dari cara berpikir atau dalam kepemimpinan yang sejati itu. Padahal yang bukan hanya sejati kalau saya lihat kepemimpinan Tuhan Yesus, tapi kepemimpinan yang sempurna ya. Seorang yang memimpin dan melindungi juga, itu adalah pemimpin yang sejati. Saya kira itu aja mungkin Pak saya kembalikan ke Pak Dr. Anas dan ke Pak Peter. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Beki Kuron ya, yang memberikan penajaman terhadap kita, penguatan akan kepemimpinan yang sejati ya. Pasti ada yang mengikutinya, bukan pemimpin yang NATO, no ex only gitu ya, tetapi pemimpin yang luar biasa yang bisa dikatakan apa adanya ya, bisa dipercaya sungguh-sungguh bersih. Jumlah karyawannya itu dulu waktu saya kenal itu kira-kira 15 tahun yang lalu itu hanya 7 orang, dan tiba-tiba mencari yang mengajar karakter building di sana di penerbang siswa, baik itu pramugara dan juga kan saya bagian di situ juga. Terus saya ditunjuk ke saya, rupanya dia kenal, saya nggak kenal, dan akhirnya sudah dan satu dia punya permintaan bagaimana Pak supaya sumber daya saya ini bisa dipercaya. Terus saya sempat bilang kalau materi dapat dipercaya itu berarti dari pimpinan perusahaan maupun dari owner, bahkan direktur-direkturnya sama karyawan juga harus hadir, karena saya ingin sampaikan dua materi ini supaya masing-masing mendapatkan pelajaran, karena saya melihat ada banyak pemimpin di kantor itu, di ruang-ruang kerja mereka itu ada CCTV, itu pertanda Anda sebagai pemimpin tapi Anda nggak percaya karyawan Anda gitu. Jadi kalau ada CCTV di luar mungkin itu kan untuk orang umum. Kalau ini kan sudah sekian lama, sudah Anda tahu mereka punya kapasitas apa, waktu mereka melamar Anda sudah baca kemampuan mereka, makanya Anda tugaskan dia, kan berarti Anda minta saya untuk memotivasi mereka dengan sumber daya dapat dipercaya, tapi saya mau berikan itu tapi Anda nggak percaya, makanya saya mau dua-dua hadir supaya dengar, iya kan? Jadi dengan ada CCTV di ruangan itu kan dia pantau dari mana, itu sama aja Anda tidak percaya mereka ini. Nah bagaimana saya mau memotivasi mereka untuk dapat dipercaya, Anda sendiri nggak percaya, gimana? Gitu Pak. Terima kasih Pak Dr. Anas ya. Iya, terima kasih ya. Trust harus dibangun ya kedua-duanya. Benar, betul. Ya, selanjutnya serahkan kepada Pastor Peter. Ya, terima kasih Dr. Anas. Pada malam hari ini topik kita adalah kepemimpinan sejati dengan mengambil pola patron dari Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin sejati yang berhati hamba dan yang melayani, juga sebagai hamba rendah hati. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan berinteraksi langsung dengan Bapak Dr. Anas. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Ibu. Silakan. Halo. Ya, silakan. Malam Pak Anas. Shalom Pak Yakobus. Mari Pak Yakobus ya. Baik, terima kasih Pak Anas untuk waktunya. Terima kasih untuk paparannya yang luar biasa hari ini.
sudah memberkati saya secara pribadi berkaitan dengan kepemimpinan yang sejati. Ya, pemimpin yang sejati itu adalah seorang yang selalu memberi semangat, memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pengikutnya dan maupun orang lain. Lalu kesuksesan seorang pemimpin itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah intelektual, kematangan emosional, keterampilan dan sikap hati atau attitude. Terima kasih tadi Bapak sudah memberikan contoh, ada salah seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela, seorang pemimpin besar Afrika Selatan yang telah membawa bangsanya dari negara yang rasialis menjadi negara yang demokratis dan merdeka. Menderita selama 27 tahun dalam penjara pemerintah apartheid, membuatnya mengalami perubahan dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang humble, menjadi manusia yang rendah hati dan mampu memaafkan mereka yang telah membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Nah, saya sangat tertarik Pak dengan salah seorang tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Saya ingin pencerahan dari Pak Hanas. Mengapa Tuhan memakai Yefta dari seorang preman menjadi seorang hakim atas bangsa Israel yang sudah 18 tahun dikuasai atau dijajah oleh bangsa Amon? Pertanyaannya, apakah tidak ada lagi orang lain yang lebih baik dan lebih suci yang bisa dipakai oleh Tuhan? Apakah hal ini karena bangsa Israel sedang mengalami krisis kepemimpinan pada waktu itu? Jika memang benar krisis kepemimpinan ini terjadi, berarti hukum warisan atau the law of legacy itu tidak berjalan di Israel, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yakobus ya. Ya, memang kita kalau melihat kepemimpinan Yefta itu ada di Hakim-Hakim ya Pak ya. Kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 11 ayat 1-11 Pak. Iya, 1-11 ya. Nah, bangsa Israel ini kan dalam perjalanannya itu mengalami yang namanya circle gitu ya. Kalau tidak salah tadi jam 4 saya sampaikan ya. Circle itu artinya di zaman-zamannya itu selalu bangkit hakim-hakim yang sebenarnya dimulai dari kitab Hakim-Hakim sebenarnya, dimulai kitab setelah Yosua itu bangsa Israel itu diumpamakan seperti circle. Circle itu artinya berputar-putar begitu-begitu aja ya. Ketika bangsa Israel itu jatuh di dalam dosa, dia mulai berteriak sedemikian rupa gitu ya, sehingga Tuhan memberi belas kasihan dan mengirim lagi hakim-hakimnya, kemudian dia bertobat, kemudian nabi-nabinya mulai berbicara lagi, dan bangsa Israel itu kemudian mengalami berkat-berkat Allah. Di dalam berkat-berkat Allah yang berkelimpahan ini mulai lagi jatuh dalam dosa gitu ya, jatuh dalam dosa, mulai lagi mohon pengampunan, dikirimkan lagi hakim-hakim, para nabi-nabinya berbicara-bicara lagi tentang hal-hal yang terkait dengan kehendak Allah, mereka bertobat lagi, dibaharui lagi, kemudian ada dalam kondisi yang nyaman lagi, diberkati lagi, kemudian jatuh lagi, seperti lah circle. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya, sekalipun dengan background yang buruk, untuk mengajarkan kepada bangsa Israel betapa pentingnya kehidupan untuk tetap ada di dalam rencana atau kehendaknya Allah dalam master plan ilahi. Maka kita pahami bersama-sama bahwa hakim-hakim ini diangkat pada masa-masa tertentu kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya, dengan kurun waktu dan tujuan-tujuan atau maksud-maksud tertentu. Nah, semuanya bersifat progres, tetapi memang hasilnya sih kurang menyenangkan ya. Karena ternyata dalam kepemimpinan ataupun juga apa yang dikerjakan oleh hakim-hakim itu tidak atau belum seperti yang apa Allah harapkan di dalam kehidupan umatnya. Yang bisa saya jawab begitu Pak, untuk kepemimpinan Yefta ini. Jadi
Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menuntun dan memimpin bangsa Israel, sekalipun itu dari background yang tampaknya kurang baik. Bahkan kalau kita perhatikan itu ya, mundur ke belakang sedikit tentang Hosea, bagaimana memimpin menuntun bangsa Israel, ya. Istri daripada Hosea, si Gomer ini bukan orang yang baik-baik, walaupun sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan yang sengit, ya, apakah betul Gomer itu adalah wanita yang berzina setelah menikah dengan Hosea atau hanya merupakan kecenderungan, tapi inti daripada teks itu ingin menyampaikan betapa Allah itu tetap menerima apa adanya umatnya, yang digambarkan seperti hubungan antara Hosea dengan Gomer, di mana Gomer melakukan banyak sekali perselingkuhan, dan Hosea datang sebagai gambaran pribadi Yahweh itu sendiri yang tetap menerima apa adanya Gomer. Begitu pula Allah terhadap umatnya. Saya kira begitu Pak Yakubus. Terima kasih Pak Anas. Tuhan memberkati. Silakan Pak Kiki, silakan. Ya. Silakan. Malam Pak. Pak Anas, saya mau memberikan sedikit penguatan aja. Mari Pak. Soal tadi ada sebut soal ibu siapa ya yang melayani anak-anak. Ada sebut soal perceraian. Memang betul bahwa di masa pandemi ini begitu banyak rumah tangga terancam perceraian. Termasuk saya juga baru 3 minggu yang lalu mendapat 2 pasang yang sudah pisah rumah, bahkan sudah pisah rumah. Mereka datang untuk konseling. Masalahnya, mungkin saya cuma mau kasih sedikit masukan bahwa konseling sebagai konselor itu 70% ilmu yang diperlukan adalah mendengar. Sedangkan mendengar sendiri itu ilmunya susah. H.D. Brown mengatakan ada 8 tahap. Sedangkan banyak psikolog-psikolog lain mengatakan cara yang berbeda. Jadi konselor bukan mengarahkan konseli, tapi mendengarkan konseli. Ada seorang psikolog terkenal di Indonesia mengatakan bahwa konseling itu adalah prosesnya adalah bukan mencari jalan keluar, tetapi mencari jalan masuk untuk menemui jalan keluar. Sangat menarik, karena umumnya yang datang ke konselor itu adalah sudah benang kusut, udah nggak tahu di mana awalnya. Jadi yang dicari adalah jalan masuk untuk mencapai jalan keluar. Yang kedua tadi ada ada ibu juga yang berkomentar soal ada jemaat yang ingin tampil terus. Saya rasa kita perlu ya sebagai pemimpin menggunakan ilmu psikologi juga, karena kalau dari cerita ibu itu saya bisa memahami bahwa orang ini adalah orang tipe sanguin. Kalau kita mengerti bagaimana menghandle orang sanguin, kita tidak perlu bentrok dengan orang itu. Justru kita bisa memanfaatkan orang-orang sanguin seperti apa. Masalahnya, ketika orang sanguin bertemu dengan orang koleris, ya memang bentrok. Gitu. Ketika kita sadar bahwa kita orang koleris, dan kita mengerti bagaimana menghadapi orang sanguin, pasti kita juga lebih santai gitu loh. Tidak perlu merasa bahwa kok dia mau ikut campur, kok dia mau mengambil alih gitu. Memang orang sanguin itu selalu mau tampil di depan. Mereka itu pesolek, mereka itu mau cari perhatian. Mungkin juga sebagai pemimpin kita bisa coba belajar beberapa tes karakter yang mudah. Salah satunya tes MBTI itu menurut saya cukup mudah dipelajari karena ada alat tes yang gratis di website dan berbahasa Indonesia. Jadi itu dapat memperkaya kita menjadi pemimpin ataupun pelaku pengorganisasiin gereja atau apapun lembaga kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, setuju sekali dengan Pak Kiki ya. Konselor itu yang paling utama sebenarnya bukan memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Maksud saya begini,
Seorang konselor itu berlebihan sebenarnya kalau dia memastikan cara-cara langkah-langkah yang harus diambil oleh konseling. Kenapa? Karena yang disebut wonderful counselor, ya, itu hanya Yesus Kristus. Kalau ketika Yesaya 9 ayat 5. Bedanya di mana? Istilah Ibraninya itu Peleos. Peleos itu wonderful counselor itu begini. Yesus itu memberikan nasihat bukan berdasarkan predik-predik, tetapi dia sudah menentukan ending daripada satu permasalahan itu apa. Itu sebabnya disebut dia apa? Penasehat. Nah, sementara counselor itu sebenarnya mengorek apa yang menjadi masalah daripada konseling itu. Sehingga ketika mengorek, dia mencoba memberikan alternatif. Nah, itu sebabnya merupakan kekeliruan bagi seorang konselor kalau dia memaksakan apa yang menjadi keinginannya untuk dilakukan oleh konseling. Puji Tuhan kalau berhasil. Problemnya kalau gagal, itu konselingnya semakin trauma. Gitu ya. Nah, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan, bahwa konselor itu semestinya lebih banyak mendengar. Sebenarnya ketika orang bermasalah, seorang konselor itu kekuatannya ada pada mendengar. Cukup berempati. Begitu ya, cukup berempati. Cukup mendengar, cukup mendampingi. Sampai konnya itu apa? Kehabisan pokep bahasa saya. Kehabisan pokep, nggak tahu lagi apa yang mau dikatakan. Dampingi aja. Ketika dia menangis, temani aja. Sampai dia sendiri, bahasa saya apa? Udah, dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Dia yang memulai percakapan itu, dia juga yang menyelesaikan. Wah, ini konselor yang luar biasa. Mungkin dalam webinar ini ada yang tidak setuju. Tapi patut dipikirkan. Hampir dapat dikatakan konseling itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ini bukan kebenaran ya, tapi patut dipertimbangkan. Ketika seseorang itu sangat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan secara komprehensif. Mengapa? Karena orang yang datang untuk konseling itu, saya katakan bukan dalam kebingungan, tapi sebenarnya dia butuh waktu untuk berdiam diri, merenung, kemudian dia melihat menurut firman Tuhan apa sih yang harus dilakukan. Mungkin dia bisa berbicara kepada temannya atau sahabatnya, tapi tidak sehebat, tidak sedahsyat, tidak selama, tidak sesering orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan secara komprehensif. Saya tidak berkata loh ya, orang yang disebut konseli itu untuk datang kepada konselor merupakan satu kesalahan. Bukan ya, bukan. Nah, konseling itu berbeda ya dengan one-to-one ataupun juga mentoring menurut saya. Karena kalau konseling itu lebih kepada penyelesaian masalah pribadi untuk kebaikan bagi dirinya sendiri, bukan sesuatu yang dia lakukan untuk pencapaian yang lebih besar. Istilahnya itu apa? Pemulihan. Kalau dia konseling ke keluarga ya, bahasa kerennya sekarang apa? Pemulihan keluarga, perlu konseling. Tidak salah, tapi menurut saya memang dengan pemahaman yang komprehensif terhadap firman Tuhan, sebenarnya dia bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, bicara tampil tadi setuju Pak ya, tampil yang kolerik gitu ya. Cuma memang dalam waktu-waktu tertentu juga saya kira kalau sudah tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diingatkan, ya perlu dikondisikan. Dikondisikan itu maksud saya begini. Kadangkala kata-kata yang kita sampaikan itu tidak bisa membuat orang itu paham bahwa dia salah. Tapi situasi keadaan itu akan mengajarkan orang ketika dia berinteraksi dan dia akan paham, oh ternyata ini salah. Jadi mengajar itu kadangkala memang tidak harus ataupun kadangkala tidak mempan dengan kata-kata.
Tetapi pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga ada yang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih Pak Kiki, sangat menarik. Ya Pak, sharing Pak Edwin masuk lagi. Ya, silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal kepemimpinan, kita melihat ada dari beberapa perspektif, ya kepemimpinan itu sebagai art maupun sebagai science. Saya kira demikian. Nah, lebih banyak kita bicara tentang art, tetapi juga dari segi sains kita juga harus pahami bahwa sebenarnya kepemimpinan itu juga atau seorang menjadi pemimpin harus dilihat dari 3 AU. AU pertama adalah dia tahu. Seorang pemimpin tidak bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak tahu memimpin. Jadi AU pertama adalah tahu. AU kedua adalah mau. Dia bisa menjadi pemimpin yang sejati, dia menjadi pemimpin efektif, dia bisa menjadi pemimpin purpose driven leadership kalau dia mau. Dan AU yang ketiga adalah mampu. Seorang pemimpin walaupun dia tahu, walaupun dia mau, tapi kalau dia tidak punya kemampuan, sulit juga. Nah, kemampuan ini bisa juga kemampuan manajerial, bisa kemampuan teknikal. Tetapi inti daripada leadership itu sebenarnya adalah komunikasi. Sama seperti manajemen, inti leadership itu adalah komunikasi. Komunikasi itu yang sering menjadi permasalahan di dalam proses kepemimpinan adalah karena tidak adanya komunikasi yang baik. Dan komunikasi itu terdiri dari 3 unsur. Komunikator, pesan yang disampaikan komunikator, dan komunikan orang yang menerima. Komunikator ini bisa sebagai seorang pemimpin, pesan bisa berarti perintah, dan komunikan bisa berarti bawahan. Seringkali terjadi di dalam rumah tangga juga begitu, di dalam organisasi yang terkecil dalam rumah tangga, di dalam organisasi gereja, di dalam organisasi sekuler. Seringkali orang mengabaikan apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Seorang komunikator bisa saja dia menyampaikan pesan yang baik, tapi caranya menyampaikan itu mungkin juga tidak jelas atau mungkin sedikit menyinggung perasaan, sehingga tidak diterima dengan baik. Begitu juga pesannya. Pesan itu mungkin komunikator hebat dalam berbicara, tetapi pesannya yang disampaikan adalah pesan yang mungkin tidak efektif atau tidak baik untuk disampaikan, sehingga orang bisa menanggapi itu dengan kurang baik juga gitu. Sebaliknya, seorang komunikan, orang yang mendengarkan itu juga harus orang yang tepat. Seringkali komunikatornya baik, menyampaikan pesannya yang baik, tapi orang itu dalam suasana yang tidak bisa, misalnya tidak dalam kondisi untuk bisa menanggapi atau mendengar dengan baik, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara pimpinan dan bawahan, antara seseorang dengan seorang yang lain, sehingga menjadi permasalahan bukan hanya di dunia sekuler, tapi di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian juga seringkali kita lihat muncul miskomunikasi satu dengan yang lain.